Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Sujailani. Saya dari kelas akuntansi B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu tentang negara hukum dan hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu tentang sistem demokrasi di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Definisi dan konsepsi negara hukum. Menurut Anonymous 2010, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bagian pertama tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Adapun pengertian negara hukum menurut pendapat beberapa ahli yaitu: yang pertama, Sudargo Gautama, dalam negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Kekuasaan negara tidak absolut atau tidak sewenang-wenang. Segala tindakan negara dibatasi hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Djoko Sutono SH. Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Yang ketiga, Profesor Dr. Patmo Wahyono SH. Negara hukum yang ideal pada abad ke-20 adalah jika segala tindakan penguasa selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Muntoha 2009, secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah, mulai dari konsepsi negara hukum liberal, negara sebagai penjaga malam, ke negara hukum formal, kemudian menjadi negara hukum materi, hingga pada ide negara kemakmuran atau negara yang mengabdi kepada kepentingan umum. Menurut Sunarsasi 2008, Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai negara hukum mempunyai prinsip tersendiri berdasarkan berbagai pendapat yang berkembang secara teori konstitusional. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki 4 prinsip, yaitu: yang pertama, setiap perbuatan warga negaranya harus sesuai hukum. Kedua, pembagian kekuasaan negara yang jelas dalam negara. Ketiga, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas. Dan yang keempat, adanya pengakuan terhadap HAM. Commission of Juris itu adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. Kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu. Ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ciri-ciri dan asas-asas negara hukum. Menurut Asidik 2010, Arif Sidarta dan Siltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia atau human dignity. Kedua, berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujudnya dalam masyarakat. Ketiga, berlakunya persamaan atau similia simius atau equality before the law. Keempat, asas demokrasi, di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Kelima, pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Menurut Kusniniati 2011, Desain menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law, 2. Equality before the law,
Ketiga, due process of the law. Definisi HAM. Menurut Wesley 2011, hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak asasi manusia adalah hak umum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan. Beberapa ahli menjelaskan pengertian HAM menurut pendapatnya, yaitu yang pertama, John Locke menyatakan bahwa individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Kemudian Maurice Carstone mengatakan hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. Yang ketiga, A. Gunawan Setiarjo memberikan pengertian tentang hak asasi manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Dan yang terakhir, Darwin Prince memberikan rumusan HAM sebagai hak yang melekat Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk atau akal budi. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terlebih dahulu bersumber dari teori hak kodrati atau natural right theory. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati atau natural law theory. Dalam perkembangnya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang per orang. Definisi HAM menurut Sunarisasi 2008, secara umum apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya human rights, yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke rechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi yang merupakan terjemahan dari basic right dalam bahasa Inggris dan Grondrechten dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar manusia yang secara almiah melekat pada diri manusia. Dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku ABC, Testing of Human Rights, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup layaknya seorang manusia. Isi Undang-Undang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya, dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan,
bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. Anonymous 2011, HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup, bebas dari segala bentuk diskriminasi. Tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Deklarasi Universal HAM atau DUHAM adalah dokumen dasar dari HAM. Diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk pencapaian HAM. Meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan resmi secara hukum, prinsip-prinsip dasarnya telah menjadi standar internasional di seluruh dunia dan banyak negara memandangnya sebagai hukum internasional. HAM telah dimodifikasi dalam berbagai dokumen hukum di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan ibu kota atau kabupaten. Hubungan negara hukum dan HAM. HAM dan negara hukum mempunyai kaitan yang amat erat. Tanpa kita sadari, HAM dan negara hukum adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Keduanya memang berbeda, namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ayu 2011. Negara hukum adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka, dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Negara hukum dengan penegakan HAM ibarat dua sisi mata uang dengan sisi yang berbeda. Negara hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan pengertian HAM yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 1999, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ayu 2011. Pelanggaran HAM yang terjadi di negara hukum. Menurut Muhammad 2013, pelanggaran HAM yang terjadi di negara hukum, salah satu contohnya adalah yang seperti terjadi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Menangkap seseorang yang mengkritik kebijakan presiden. 2. Membradel atau mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang memuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara. 3. Melarang warga negara untuk beraktivitas politik seperti membentuk partai politik. 4. Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan seperti menembak dengan peluru tajam. 5. Membiarkan terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat. 6. Mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, misalnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha. Menurut Wesley 2011, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 4, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi bila hak-hak individu yang melekat serta diakui dan dijamin dicabut, ditekan, dan ditindas. Ini berarti pelanggaran hak asasi manusia berada dalam hubungan politik. Dalam hubungan ini, hak asasi manusia terkait dengan kekuasaan politik. Pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak sipil dan politik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara atas hak-hak negatif. Pelanggaran hak-hak sipil dan politik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara atas hak-hak negatif. Pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran atau penyangkalan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah pengabaian negara atas hak-hak positif.
Pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan terjadi bila negara sangat kurang atau kurang aktif mengupayakan yang memungkinkan individu, warganya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain ada penggolongan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, juga terdapat dua kualifikasi pelanggaran manusia, yaitu yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta kedua, bukan pelanggaran berat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi. Di banyak negara, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Berdasarkan beberapa pengertian, demokrasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jenis-jenis demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang ketiga dilihat dari perkembangan paham. Yang keempat dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, representatif demokrasi, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang ketiga, demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetap dalam melaksanakan tugasnya. Parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan meneliti beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Yang kedua, demokrasi rakyat atau proletariat atau komunis, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum dalam hal negara ini, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak banyak mencakup bidang politik saja, melainkan juga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari perkembangan paham. Yang pertama, demokrasi klasik, yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik, kekuasaan atau politik pemerintahan negara.
Yang kedua, demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat. Yang pertama, demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini, pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas, diselenggarakan dalam waktu yang tetap. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan egalitarianisme atau paham persamaan bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat, demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kelima, demokrasi konstitusional. Demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus kelompok-kelompok budaya dan menekankan erat di antara elite yang mewakili bagian budaya umum. Baiklah, itulah penjelasan kedua materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.